Cerita berlanjut ketika Moyong Hyokmun dan anaknya yang bernama Kwanchon dihadang oleh sekelompok orang yang berasal dari 9 sekte besar. Pada saat itu, salah satu dari sekelompok orang itu memerintahkan Moyong Hyokmun turun dari posisinya sekarang, sebab mereka tidak lagi memerlukan seorang pemimpin yang mabuk akan kekuasaan dan kenikmatan. Moyong Hyokmun yang telah merasa kesal, menyuruh sekelompok orang itu untuk menjatuhkan dirinya sendiri jika mereka tidak memerlukannya lagi. Singkat waktu, Namgon Chun dan lainnya yang telah tiba di aliansi Murim, melihat darah telah berserakan di mana-mana. Tepat di depan mereka, terlihat Moyong Hyokmun yang terus membunuh orang-orang yang memberontak kepadanya. Melihat hal itu, Namgon Chun hanya bisa terdiam, tidak percaya aliansi Murim bisa menjadi seperti ini. Ketika Moyong Hyokmun akan menghabisi seorang gadis yang sedang menangisi ayahnya yang telah meninggal, Namgon Chun tidak diam saja, dia langsung menyerang Moyong Hyokmun. Tapi seketika saja, Kwanchon langsung bertindak, dia tiba-tiba muncul di depan ayahnya untuk melindunginya dari serangan Namgon Chun. Karena Namgon Chun gagal menebas Moyong Hyokmun, dia tanpa pikir panjang langsung menebas Kwanchon. Melihat hal itu, Moyong Hyokmun terkejut, dia kemudian menanyakan siapa orang yang ada di depannya itu. Namgon Chun dengan santai memperkenalkan dirinya, dia adalah sang pendekar pedang Junshan. Mendengar suara orang yang ada di depannya ini, Moyong Hyokmun sangat terkejut, berpikir orang yang ada di depannya ini adalah Namgon Chun, sebab bagaimana mungkin dia tidak mengenal suara seseorang yang paling dia benci. Mengetahui hal itu, ia menggertakkan giginya, kemudian bertanya, apa Namgon Chun sudah bosan hidup, karena berani menunjukkan dirinya. Di satu sisi, Sadohak yang merasakan energi yang dikeluarkan oleh Moyong Hyokmun sangat aneh, bertanya apa Namgon Chun bisa mengalahkannya. Namgon Chun berkata, ini adalah sesuatu yang harus dia akhiri oleh dirinya sendiri, jadi akan sangat dia hargai jika tidak ada yang ikut campur dalam urusannya. Ketika pertarungan antara Namgon Chun dan Moyong Hyokmun akan dimulai, Kwanchon sempat memperingati ayahnya untuk selalu waspada. Woo Hyun yang tak ingin ada yang ikut campur dalam pertarungan tersebut, langsung melemparkan batu kecil tepat di depan Kwanchon, yang akhirnya malah membuatnya terjatuh. Setelah melakukan hal itu, Woo Hyun dengan santai memperingati Kwanchon, untuk tidak mengganggu pertarungan yang menurutnya akan sangat menarik. Pada saat ini, Moyong Hyokmun bertanya kepada Namgon Chun, apa Namgon Chun yakin bisa mengalahkan dirinya dengan satu tangan? Namgon Chun dengan percaya diri berkata, tentu saja. Saat itu pula, Moyong Hyokmun langsung menyerang Namgon Chun. Namgon Chun menghindar, lalu menyerang balik, setelah itu, mereka berdua saling bertukar pukulan. Melihat tatapan Namgon Chun, Moyong Hyokmun sempat menyuruhnya untuk berhenti memandangnya dengan tatapan aneh. Moyong Hyokmun yang telah merasa kesal karena perkataannya diabaikan oleh Namgon Chun, marah. Dia kemudian membenturkan kakinya dengan sangat keras, lalu ia melompat, sambil bersiap menyerang Namgon Chun dengan sekuat tenaga. Namgon Chun yang tak sempat menghindar karena kecepatan Moyong Hyokmun begitu cepat, terhempas begitu jauh. Saat itu, pedang yang dipakai Namgon Chun tiba-tiba hancur begitu saja. Merasakan energi Qi yang dikeluarkan oleh Moyong Hyokmun adalah energi Qi Yin yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang manusia, Namgon Chun terkejut. Tiba-tiba saja, Moyong Hyokmun muncul tepat di depannya, bersiap menyerang dirinya. Namgon Chun yang tak sempat menghindar, tertusuk sekaligus terhempas begitu jauh. Namgon Chun yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, serta melihat raut wajah Moyong Hyokmun, berpikir dia tidak akan melepaskan dirinya. Oleh sebab itu, Namgon Chun berpikir, ini adalah akhir bagi dirinya. Ketika Namgon Chun telah pasrah dengan takdirnya saat Moyong Hyokmun akan membunuhnya, Woo Hyun tiba-tiba muncul tepat di sampingnya, sambil menangkap pedang Moyong Hyokmun menggunakan jarinya tanpa bantuan apapun, sehingga pedang Moyong Hyokmun hancur dalam seketika. Melihat hal itu, Moyong Hyokmun sangat terkejut. Setelah itu, Woo Hyun menyuruh mereka berdua untuk berhenti bertarung, berkata pertarungan tadi menurutnya merupakan pertunjukan yang cukup bagus. Mendengar perkataan Woo Hyun, Moyong Hyokmun langsung mengambil pedang yang tergeletak, kemudian berkata, berhenti di sini, memangnya kau siapa menyuruhku berhenti? Setelah mengatakan itu, Moyong Hyokmun langsung melapisi pedang yang ia pegang menggunakan energi Qi-nya. Ia kemudian melompat, bersiap menyerang Woo Hyun. Namun ketika ia mendarat tepat di depan Woo Hyun langsung meninju dirinya, yang akhirnya malah membuatnya terhempas begitu saja. Woo Hyun kemudian maju, menyerang Moyong Hyokmun secara terus-menerus.
Moyong Hyokmun yang hanya bisa menahan serangan Woo Hyun menggunakan tubuhnya, tak percaya dirinya tak berdaya melawan orang yang ada di depannya ini. Woo Hyun yang sudah bosan menyerang Moyong Hyokmun secara terus-menerus, langsung menusuk matanya Moyong Hyokmun. Melihat kondisi ayahnya, Kwon Chon langsung menghampirinya sambil bertanya apa ayahnya baik-baik saja. Tiba-tiba saja, tatapan Moyong Hyokmun berubah. Dia kemudian berdiri, bersiap menyerang Woo Hyun. Woo Hyun yang terus merasakan energi Ki Yin mengalir keluar dari dalam tubuhnya Moyong Hyokmun, menanyakan dari mana Moyong Hyokmun mempelajari sesuatu seperti itu. Moyong Hyokmun yang tak ingin memberitahu Woo Hyun, malah langsung menyerang Woo Hyun. Saat Moyong Hyokmun terus-menerus menyerang Woo Hyun, dia secara perlahan mulai kehilangan kesadarannya karena energi Ki Yin yang ia miliki. Bahkan saat Kwon Chon mencoba mendekatinya untuk menyadarkan dirinya, dia langsung menebasnya menggunakan tangannya sendiri. Moyong Hyokmun yang sempat melirik ke arah Kwon Chon, seketika tersadarkan diri. Dia kemudian mendekati anaknya itu, lalu berkata, "Kwon Chon, sadarlah, kenapa kau menjadi seperti ini?" Pada saat itu, Woo Hyun mendekatinya, lalu berkata, "Sungguh bodoh, padahal kau sendiri yang menebasnya menggunakan tanganmu sendiri." Mendengar perkataan Woo Hyun, ia terkejut, karena teringat apa yang ia lakukan tadi saat dia telah kehilangan kesadarannya. Ia secara tiba-tiba berteriak, tak percaya dirinya sendirilah yang membunuh Kwon Chon, anaknya sendiri. Di saat yang sama, hujan seketika turun, Woo Hyun kemudian mendekati Moyong Hyokmun, bersiap membunuhnya. Namun saat itu, Nam Gon Chun langsung menyuruh Woo Hyun untuk berhenti dan malah mengajaknya untuk pulang saja. Mendengar hal itu, Woo Hyun bertanya apa Nam Gon Chun tidak akan menyesal melewatkan kesempatan ini. Nam Gon Chun dengan tegas berkata, dia ingin melepaskan Moyong Hyokmun. Sa Do-hak yang ada di samping Nam Gon Chun, serta mendengar perkataannya, berkata, "Ini sebabnya para keparat faksi ortodoks sangat payah." Setelah itu, Woo Hyun menatap Moyong Hyokmun, lalu berkata, ia tak bisa melakukan apa-apa lagi, jika orang yang punya dendam kepada Moyong Hyokmun sudah berkata seperti itu. Singkat waktu, Moyong Hyokmun yang sedang menangisi anaknya yang telah meninggal, bertanya-tanya, kenapa Nam Gon Chun tidak membunuhnya juga. Mengingat pertarungan tadi, tekadnya untuk kembali membunuh Nam Gon Chun secara tiba-tiba muncul. Seketika saja, Blood Demon muncul tepat di hadapannya. Blood Demon yang sedang menatap Moyong Hyokmun, tersenyum. Pada saat itu, Moyong Hyokmun menanyakan siapa pria yang ada di hadapannya ini. Blood Demon berkata, tidak peduli siapapun dirinya, itu tidak ada gunanya. Dia kemudian mengulurkan tangannya, mengajak Moyong Hyokmun untuk mengikutinya, dan ia berjanji, akan mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam diri Moyong Hyokmun, untuk membalaskan dendamnya. Singkat waktu, terlihat Woo Hyun dan lainnya yang sedang berjalan pulang. Pada saat itu, Somi tiba-tiba merasa sedih, sebab dirinya tidak sempat jalan-jalan ke kuil Shaolin, padahal ia sangat ingin sekali pergi ke tempat tersebut. Woo Hyun yang tak ingin Somi merasa sedih, memberikannya sebuah benda yang berbentuk menara kuil. Melihat benda itu terlihat begitu berharga, Sa Do-hak menanyakan dari mana Woo Hyun menemukannya. Woo Hyun memberitahunya, kalau dia membuatnya sendiri. Mendengar perkataan Woo Hyun, Sa Do-hak meminta Woo Hyun untuk membuatkannya sesuatu seperti itu untuknya. Namun Woo Hyun menolak, berkata ia terlalu malas membuat sesuatu yang tidak berguna baginya. Mengingat mereka semua telah melalui hari yang begitu berat selama beberapa hari ini, Sa Do-hak hanya bisa terdiam mendengar perkataan Woo Hyun. Tiba-tiba saja, Jang membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah memberitahu sesuatu kepada Sa Do-hak, Jang tersenyum. Tanpa pikir panjang, Sa Do-hak langsung melakukan sesuatu yang dikatakan oleh Jang. Pertama-tama, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Setelah itu, dia mendekati Woo Hyun. Woo Hyun yang tak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Sa Do-hak, hanya diam. Secara tiba-tiba, Sa Do-hak berkata, dia ingin membeli sesuatu seperti benda itu seharga 10 nyang perak. Berpikir dirinya akan mendapatkan uang, Woo Hyun tanpa pikir panjang langsung setuju begitu saja. Melihat Woo Hyun langsung menyetujui permintaannya cuman dengan modal 10 nyang perak, Sa Do-hak terkejut. Setelah membayarnya duluan, Sa Do-hak mengingatkan Woo Hyun, tidak baik bagi seorang seniman bela diri terobsesi dengan uang. Woo Hyun dengan santai berkata, dia tahu, tapi untuk merawat Somi, ia harus melakukan hal tersebut. Berpikir apa yang dikatakan Woo Hyun ada benarnya, Sa Do-hak hanya diam.
Jiang dan Kwon Mujin yang tidak sempat melihat kejadian kemarin di aliansi Murim, karena sedang menjaga Somi, bertanya kepada Nam Gonchun, apa Nam Gonchun telah mengurus semuanya dengan baik. Nam Gonchun yang tak ingin memberitahu apa yang ia lakukan kemarin, hanya berkata, tidak terjadi sesuatu yang besar. Mengetahui Nam Gonchun pergi bersama Woo Hyun, ia tak percaya apa yang dikatakan oleh Nam Gonchun, sebab ia mengetahui, Woo Hyun tidak akan membiarkan suatu masalah begitu saja. Ketika Jiang akan kembali menanyakan sesuatu, Nam Gonchun tiba-tiba mengepalkan tangannya, lalu bertanya, apa Jiang mau mulutnya dijahit? Jiang yang tak ingin dirinya terluka, hanya diam. Jiang yang pada saat itu telah berkeringat dingin, berpikir Nam Gonchun dan lainnya telah melawan aliansi Murim. Dia kemudian bertanya-tanya, bagaimana cara mereka akan menangani konsekuensinya. Berpikir hanya dirinya lah yang sering diandalkan oleh Woo Hyun, dia tersenyum, sambil bergumam dalam hatinya, keluarga ini tidak bisa apa-apa tanpa dirinya. Kwon Mujin yang sedang memperhatikan Jiang, hanya diam. Tiba-tiba saja, raut wajahnya berubah, karena teringat kejadian kemarin. Meskipun dia hanya melihat apa yang terjadi di markas aliansi Murim dari jauh, dia berpikir, sebuah perubahan besar akan menyapu dunia Murim. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat 8 dari 5 kepala keluarga besar yang sedang berkumpul, di antaranya adalah, Kepala Keluarga Tang, Kepala Keluarga Huanbo, Kepala Keluarga Paeng, Kepala Keluarga Eon, dan Kepala Keluarga Jin. Pada saat itu, mereka sedang mendiskusikan mengenai aliansi Murim dan keluarga Moyong yang hancur karena perbuatan 9 sekte besar. Meskipun bisa dibilang Nam Gonchun lah yang menghancurkan aliansi Murim, mereka tidak mengetahuinya sebab tak ada satupun di antara mereka ada di tempat tersebut saat kejadian itu sedang terjadi. Dan karena saat ini mereka tidak mengetahui keberadaan Moyong Hyokmun dan Nam Gonchun, kepala keluarga Tang berpikir, kestabilan aliansi Murim jadi beresiko karena masalah yang terus bermunculan. Mengetahui ada seorang pria bernama Jaegal yang cukup tangguh mengurus semua masalah aliansi Murim, salah satu di antara mereka menanyakan di mana keberadaannya sekarang. Kepala keluarga Tang memberitahunya, kalau si Jaegal ini terus-menerus mencari Nam Gonchun, karena ia yakin Nam Gonchun masih hidup. Kepala keluarga Tang juga berkata, dia telah memberitahu semuanya kepada Jaegal melalui sepucuk surat, tapi si Jaegal tidak merespon karena menurutnya dia tidak mau bekerja sama dengan mereka. Karena hal itu, kepala keluarga Tang menyarankan kepada seluruh kepala keluarga yang sedang berkumpul bersamanya ini, untuk meninggalkan aliansi Murim, dan memulai membangun peradaban baru, dengan membangun asosiasi Haevelny Blade, untuk menggantikan aliansi Murim yang sudah hancur. Terima kasih semuanya telah menonton pembahasan cerita ini sampai part terakhir season 2 ini. Pembahasan cerita ini akan kembali dilanjutkan jika season 3-nya sudah dirilis. Sebelum meninggalkan cerita ini, saya harap kalian akan terus menjaga kesehatan kalian dan dimudahkan dari segala urusan. Sekian dari saya, terima kasih.